lagi nyupir, gue pakai speakerphone ya. Lupa bawa handsfree gue, bentar, gue speakerphone, bentar. Iya. Bro, Iya. ini yang Ride on United, Uladigung. Ah. Nah, kita tuh kepengen bikin acara donasi gitu, donasi terus galangan dana. Gue tuh mikir yang bantuin MC-nya. Nah, gue kepikiran lu, bro. Masa gue jadi MC, lu yang enggak aja deh, bro. Lu main ke Elders dulu deh sebentar. Iya udah boleh deh. Malam gue mampir deh, malam. Iya, gue tunggu ya. Ya udah ntar malaman gue ke tempat lu deh, Oke. Oke. Dah. Apa Herot jadi MC yang enggak aja deh. Capek. Bro. Woi, Jun. Ada apaan sih ini handphone? Gue udah mau balik juga. Gini Ju, gue minta tolong nih Ju. Jadi besok kan tuh ada acara Ride United ya. Nah gue tuh kemarin mikir siapa ya MC-nya. Gue pikir lu nih. MC. Iya. MC. Kita lagi bikin campaign gimana caranya motor CC kecil CC gede itu bisa join bareng gitu. Nah di acara Ride on United ini kita ngajakin teman-teman untuk menggalang dana untuk salah satu pembalap yang dulu ada di tahun 60-an yang namanya itu tercatat sampai internasional gitu. Sebenarnya sih santai, lu nggak perlu macem-macem, maksudnya natural aja karena kan gue pikir lu udah ngikutin nih Ride on United dari awal dan lu udah bantu kita, dan gue pikir kalau gue cari orang lagi yang nggak paham malah bingung dan anak-anak nggak kenal. Nah kalau lu kan terkenal, iya kan? Gitu. Ya gue kepikiran aja, kan kalau ngobrol sama Juju ya kayak ngobrol udah kayak dia MC gitu. Kayaknya memang gue dapet orang yang tepat, ngerti culture-nya, dikenal sama anak-anak dan ngikutin perjalanan Uladigung dari awal. Gitu. Sama siapa? So far sih gue kemarin sempat ngobrol Omes. Nah Omes tuh mau bantuin juga gitu. Cuma masih tentatif Ju. Gue pede sih dia pasti mau gitu. Cuma pas dia bilang ayo Red gitu, ya gue tambah semangat. Ternyata bener gitu kan. Dan ya tandanya gerakan ini memang didukung sama teman-teman semua gitu. Udah, thank you aja ya. Sampai ketemu besok aja ya. Siap. Ya. Sekarang kita lagi ada di Cikini 1 nomor 70, lagi di acara Ride on United. Ini nih acara lanjutan dari Uladigung Project. Jadi ini adalah acara buat riding, terus charity. Kita bakal ada lelang barang-barang, helm, jaketnya selebriti, jaketnya Omes. Nah di Ride on United ini ramai banget acaranya, jadi kita bakal ngasihin kursi roda ke Om Cecep Oyong, pembalap Indonesia yang sempat mengharumkan nama Indonesia di GP Macau tahun 70. Nama beliau tercatat loh tuh di Wall of Fame-nya GP Macau. Nah serunya di event ini adalah motornya nggak harus satu tipe, macem-macem, nggak peduli cc, nggak peduli skuter atau motor sport atau apa, bebas semua gabung di sini. Jadi kita nggak ada beda-bedain deh. Yang penting adalah ridingnya, yang penting adalah motornya, yang penting Uladigungnya. Jangan sombong, nggak arogan di jalan, saling berbagi. Pokoknya sopan, tertib, dan tahu aturan. Itu yang kita junjung tinggi di sini. Ride on United, cilik juga ini.
Ntar gue juga bakal nge-MC sama Omes. Tadi sama Imam Darto, cuma Imam Darto ada acara, jadi dia bisa cabut duluan. Nanti gue rencananya sama Omes. Jadi tujuan lelang ini adalah semua hasil lelang, semua hasil penjualan akan kita sumbangkan. Betul. Kita bakal nonton juga film, ini pemutaran perdana film Ride on United. Ini yang nyeritain dari awal Ulah Hadigung sampai ke sini. Jadi kita lihat aja nih, seru bakalannya. Pernah dengar pembalap nama Cecep Oyong nggak? Pernah. Dia kecelakaan di Kuala Lumpur di Malaysia. Dari terakhir dia balapan yang kecelakaan itu sampai sekarang dia udah nggak bisa jalan lagi karena kakinya itu patah dan nggak bisa direkonstruksi lagi. Gue coba sounding ke anak-anak yang lain juga kali ya lewat. Harus sih, Ya, harus. Gue rasa kita kalau kumpulin lo anak-anak sounding aja ke ya. yang lain-lainnya, gue rasa mereka sangat Mau bantuin mau ya. bantu sih, gue yakin. Kursi roda yang di custom buat Om Cecep Oyong ini Vero beliin wheel disc-nya Moon Ice waktu ke Jepang. Jadi benar-benar dibawa langsung dari Jepang. Selain Vero ada juga Rio Bronx, artis pinstripe Indonesia yang ikutan nge-custom kursi roda itu. Artis nih Om. Dari Bandung. Akhirnya kelar juga acaranya. Sekarang sih band nih yang pada mau balik udah pada balik, tapi yang masih pada stay udah masih stay karena masih hujan kali ya. Ya udah. Sampai ketemu di event berikutnya. Thank you. Bye. Sorry. Bye. Congratulations deh, gue liat di Instagram, lu menang. Menang. Apaan aja? Bukan gue sih, Indonesia yang menang. Indonesia menang, keren. Hari ini gue janjian ketemuan mau ngobrol-ngobrol sama Rifki Suteja, a.k.a. Kiki. Kiki itu produser and director film Ride on United. Ceritanya gimana sih? Itu emang bikin Kalau film itu lu ada kan pasti. Nah, pas setelah kita tayang di nonton bareng kemarin tuh Ride on United, sudah akhirnya gue mikir gimana caranya biar orang luar tuh bisa lihat pesan kita gitu. Ya kan, orang-orang Indonesia kita bicara dari pesan Ulah Hadigung, gimana caranya biar orang luar bisa lihat. Akhirnya gue entry. Pertama message-nya gitu. Gue emang punya goal bikin message yang bikin impact yang positif buat orang.
gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi setelah gue ketemu sama Herat dari Ulah Digong Project, dia ngajakin collaboration dengan konsep mengapresiasikan sesuatu kursi roda buat seorang pembalap yang udah 40 tahun cedera. Wah, gue kayak terpanggil banget gitu untuk bisa bikin something buat ini gitu. Jadi hal itu sih yang pertama yang bikin gue bikin film ini dengan impact yang positif. Jadi lo emang sebelumnya nggak ada niat untuk Nggak ada niatan. Jadi gue entry itu di Motor Film Festival Brooklyn, New York. Kucur-kucur ke New York ke festival yang benar-benar orang-orang motor, orang-orang filmmaker pasti ya emang kiblatnya di situ gitu. Kebetulan tempatnya lucu banget. Jadi tempat acara itu di tempat bowling gitu. Setelah mereka nonton film ini selama 20 menit, pas gue keluar, gue coba punya ide. Gue pikir kenapa gue nggak tanya ya ke orang-orang yang di dalam itu ya setelah nonton film gue. Akhirnya gue ajakin bini gue, yuk kita interview. I thought it was very impressive how you were able to get such a powerful message, a wonderful cause. And nobody had to do what they did, but they did it. I loved it, man. I really like the youth taking care of the elders. That's really, really touches me personally. The movie was so excellent. I could not believe my own eyes when I saw something so real, so touching. Hari pengumuman nih, gitu. Pengumuman menang nggak ya gue, gitu. Pas short documentary kategori. The winner for short documentary is Ride On United. Dan itu gue kaget banget, gue berdua istri gue kaget banget. Short documentary, ini gue ngangkat ini aja tuh gue yang udah sampai lupa nyalamin yang ngasih piala ke gue dan gue lupa ngambil goodie bag saking senengnya gitu dengan dapat satu kategori ini. Sampai akhirnya puncak acara gitu, Best Festival. Disebut lagi Ride On United. That's the same one we just gave. Saking girangnya gue lompat ke depan. You're gonna need another suitcase. Here you go, here you go. And the last film that we'll be giving out the award for this evening. Dan itu yang luar biasa, gue bisa kayak anak kecil dapat permen kali gitu. Ini yang gue hasilin gitu. Maksudnya kita orang Indonesia bisa dikenal gitu akhirnya. It was close. The winner is Apapun yang kita kerjakan pakai hati. Jangan pernah mikir bahwa kesulitan teknologi yang kita nggak punya. Semua tuh sama aja gitu. Bahkan banyak orang yang lebih jago. Tapi yang kita punya adalah kejujuran hati kita. Dan kita juga bisa memberi pesan yang positif buat orang lain. Hari ini kita ngerjain Mustang GT 350 tahun 66. Mobil ini gue buat khusus buat istri gue, buat hadiah. Jadi memang dia selalu nanya, ini mobil kenapa? Kok ada di garasi nggak jadi-jadi. Saya selalu bilang, customernya belum belanjain ini, belum belanjain itu. Padahal ini memang buat spesial hadiah buat istri gitu. Karena dia selalu bilang, kok mobilnya besar-besar ya? Makanya gue coba bikinin mobil yang Mustang yang size-nya nggak besar. Mobil di dalam garasi dalam kondisi menghadap ke dalam, sementara gue harus masukin mesin menghadap keluar. Wah repot banget, jadi harus dorong keluar dari luar ke dalam. Kita semua sampai keringetan, anak buah gue sampai ganti baju satu karena basah semua bajunya.
Ya udah, tapi begitu kita berhasil masuk ke dalam, PR terberat kita mendorong mobil sudah beres, tinggal naikin mesin. Mesin ini menggunakan mesin V8 5.0, seri build total semuanya. Head saya pakai Edelbrock Performance, semua jeroan saya pakai Edelbrock juga. Depan saya pasangin serpentine kit, kabel coil semua MSD, pengapian MSD semua. Pokoknya ini mobil saya buat untuk daily use yang memang bisa dipakai tiap hari, yang tidak ada kendala. Karena mengingat dia bukan mekanik dan dia juga nggak bisa handling mesin mogok. Jadi buat saya ini mobil harus sehat, harus aman, dan harus reliable. Istri saya memang punya warna favorit biru. Ya, saya buatlah biru, Acapulco Blue, stripnya gold. Saya bikin body style-nya GT 350 Hertz Edition. Dan kita mau coba pakai di Indonesia. Hari ini kita menuju tempatnya Andri di Karawaci untuk ngidupin mobil Mustang biru. Kenapa gue bawa ke sana? Karena memang beliau yang ngajarin gue untuk ngidupin mesin, bikin mesin dan segala macamnya. Jadi gue putuskan untuk bawa ke sana supaya mobil ini tetap sesuai jadwal jadinya dan maksimal. Karena gue juga nggak mau nanti pada saatnya ini gue kasih buat orang yang spesial, yaitu istri gue, mobil ini kenapa-napa di jalan. Jadi lebih baik gue kasih ke dokternya deh sekalian gitu loh. Dan gue berangkat sana sekarang untuk pengen tahu lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi mengenai mesin ini. Jadi yang pasti dia akan ngajarin gue lebih detail lah tentang mesin ini. Kita udah nyampe tempat Mas Andri, sekarang kita masuk ke ruangannya dia. Hey Mas. Halo. Halo Mas. Apa kabar? Aduh. Mas. Cari berantakan nih. Nggak apa-apa. Mas, ini kan list yang udah di email kemarin. Ya, oke. Kita kurang itu deh Mas, kayaknya kurang. Tinggal kabel-kabel ya Mas. Nah, saya minta tolong dicek juga sih Mas sama Mas Andri untuk detail-detailnya lagi. Nama saya Andri, saya owner dari Karawaci Custom Shop. 6-7 tahun belakangan ini saya berkecimpung di merestorasi khususnya mesin dan bagian teknis mobil-mobil klasik, khususnya American Classic gitu ya. Jadi karena kenapa saya bawa ke sini, satu Mas Andri memang udah lebih biasa, yang kedua juga gua nggak ada orang Mas, satu anak gua kan keluar soalnya. Jadi agak pincang sih Mas Dayat, kasihan kalau sendiri. Silpam juga ya? Silpam udah masuk juga. Kebetulan saya kenal Mas Iman sudah hampir 5 tahun ya. Jadi ya di sini saya lagi bantu Mas Iman buat finishing mobil Mustang 66 fastback-nya yang katanya mau dikasih buat istrinya gitu. Saya pengen denger itu hidup tuh, kenapa tuh pasang gitu segala macam. Itu kenapa tuh Mas bikin? Bikin. Muffler bikin? Beli? Muffler hooker. Oh sorry, cherry bomb. Ya? Saya belum pernah dengar cherry bomb. Iya. Cherry bomb. The loudest muffler katanya sih.
Kendalanya memang ditemukan sama Mas Andri adalah fueling system. Regulatornya harus diganti, akhirnya diganti. Sudah tinggal sekarang menjalurin oli, mungkin dalam waktu setengah jam lagi mobil udah bisa dihidupkan. Ini yang Mas bilang pakai MSD ya? Iya, ini kan cuma 2 kabel soalnya Mas, iya, dia keluar dari sini nih. Tuh. Cuma ini Mas. Tuh. Berarti ini pakai MSD. Iya. Jadi ini sekarang ini dalam tahap finishing. Setelah saya bangun mesinnya segala macam, nah ini kita mau coba hidupin dan kita mau coba jalanin gitu. Ya kira-kira 1 atau 2 hari lagi mungkin sudah bisa jalan dan sudah bisa dicek apa semuanya gitu lah, sudah bisa normal lah gitu. Wah, gede banget sih. Kalau prediksi Mas Andri, mobil ini akan selesai dalam waktu, tadi beliau bilang 2 hari lagi. Jadi 2 hari lagi kita harapin mobil ini udah beres, udah prima. Dari sini beres, berarti kita bawa tarik ke gearhead, poles, finishing interior. Habis itu minggu depan bisa serah terima deh. Alhamdulillah. Pagi ini mobil lagi gue siapin karena nanti siang mau gue kasihin ke istri gue. Ada beberapa kendala kecil di sini, jadi pada saat, karena ini saya pakai pelek ring 17, bannya cukup tebal, profil 45, ini depannya sempat mentok, tapi itu harus diberesin segera, karena ternyata mesti setelan, menurut saya setelan spuring yang mesti diberesin. Kebetulan ada Yayang di sini sedang ngurusin mobil yang lain, jadi hopefully sih itu urusan minim ya, dan Yayang harus cepet bisa beresin deh. Gue soalnya sekarang mesti jalan dan ke tempat sana dulu gitu, jangan sampai dia curiga gue kenapa telat datang. Hari ini gue ditelepon Iman untuk datang sini dan setelah sampai sini gue dapat kerjaan yang sangat spesial. Mobil Mustang tahun 66 GT350 dan tadi udah Iman test ride putar-putar, ternyata ada yang beberapa yang kita harus setting kaki-kakinya juga, kita harus puring dan AC-nya juga kita benerin dan itu harus diberesin dalam waktu sekitar 1 jam 45 menit. Oke Man, jangan takut, gua akan beresin semua kerjaannya, nanti gua datang ke cafe yang lu udah setting. Akhirnya beres di spuring balancing, sekarang mobilnya enak banget. Kalau dari handlingnya juga enak banget. Kayaknya Tari juga nggak akan kesusahan nih pakai ini mobil. Ini seperti mobil keluaran baru, warnanya juga biru kesukaan Tari. Kayaknya Tari bakal seneng banget dapat mobil ini dari Iman. Yang datang tuh Yayang. Hai. Halo. Kamu mobilnya? Buat aku. Terus tiba-tiba dikasih kunci mobil
ternyata mobilnya dikasih buat aku, jadi ya lumayan kaget sih. Lumayan surprise juga. Ini buat aku beneran. Warnanya kan biru, sesuai yang kamu mau. Tapi aku bikin sendiri loh ini. Aduh, makasih. Ya, yuk cobain yuk. ternyata enak banget ya pakai mobilnya, karena aku nggak kebayang kalau bawa mobil ini tuh bisa ya kayak bawa mobil biasa aja. Kebayang itu mobilnya berat, udah gede, tenaganya gede, jadi agak takut juga. Cuman pas tadi udah coba muter-muter, oke kok, enak banget, bisa dibawa sama perempuan ternyata. Aduh, makasih ya. Aku surprise banget. Ya, apa ya, pokoknya tidak bisa terucapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya aku benar-benar surprise hari ini. Thank you banget. Alhamdulillah semuanya mudah sampai akhirnya ini mobil jadi dan serah terima. Terutama gue terima kasih Allah ya udah memudahkan gue untuk memberikan sesuatu yang indah buat istri gue. Hari-hari gue, rutinitas gue setiap hari adalah seorang editor-in-chief untuk Dream Rides yang isinya tentang otomotif dan tayangnya di cubicle.id. Let's get it on. Lo, bentar lo. Bawa itu deh, bawa kita itu review. Gua Palo, gua di Dream Rides itu sebagai timnya Mas Juju, tepatnya sih sebagai director ya. Udah pada makan belum? Udah lu? Udah makan toh? Gue Kristo dari timnya Mas Juju di Dream Ride. Lo, kita bulan ini masih kurang berapa lo video lo? Video mobil atau motor? Menurut gue sih dia itu orangnya detail banget, perfeksionis. Pokoknya konten-konten yang gue preview ke dia itu harus elegan, kekinian kali ya. Kalau satu kata ngomongin Mas Juju Margono ya, dia itu otomotif banget orangnya. Artikel tuh? Ini gue lagi mau masukin artikel motor lagi. Oh, motor lagi. Oke. Ini kita review dikit nih ya. Gue sih kemarin agak wow gitu sama ini nih mobilnya Kiki nih, Pocket Bunny. Tiga minggu 1000 views. 84 view. Iya. Tuh, segini doang nih durasi.
Jadi kita bikinnya 3 menitan aja sih lo kalau kepanjangan, soalnya mungkin boring juga sih. Iya, ini sharesnya gede banget loh. Iya, 44 share. 29 ada recube-nya lagi 2. Ada recube 2, terus sama ini nih Distinguished Gentleman's Right. Jadi ini kan kayak sebelum acaranya ya. Seminggu 4.648 views men. Ini artikel? Artikel. Terus recube-nya 2, shares-nya 55. Ini 55. simple, informatif, pendek. Oke, kuncinya itu Tok. Jadi challenge buat lu sih Tok sebenarnya. Lu mesti bisa nyeritain sesuatu pendek-pendek aja tapi dapet. Kalau menurut gue Mas Juju tuh orangnya tegas banget sih. Gue juga mungkin pernah kena semprot karena gue ada salah penulisan atau ada kurang tanda baca atau apa. Cuman ya kritik dari Mas Juju itu buat ngebangun hasil-hasil tulisan gue sih di Dream Rides. Gitu, sama juga karena video juga gitu sih ya lo ya. Lebih dari 3 sih orang, karena kebanyakan nonton di handphone. Iya. Lebih dari 3 orang males lah. Jarang yang ada nonton di laptop gitu kan. Iya. Kadang mungkin orang bingung gitu, nih Juju nih jurnalis apa PDG sih? Dua-duanya. Pedagang juga, jurnalis juga. Pokoknya apapun yang bisa bikin dapur ngebul dan bisa mendapatkan segenggam berlian, gua kerjain. Ke Bali kali ini gue putuskan gue jalan sendiri supaya gue lihat Bali dan gue juga ada waktu untuk sendiri. Perjalanan ini mestinya bisa nge-refresh gue ya dari rutinitas gue lah. Gitu. Jadi pagi-pagi buta gue udah jalan sengaja supaya jalannya sepi. Gue juga bisa pilih-pilih jalur yang bisa gue nikmatin setiap meternya. Gue udah berkecimpung di dunia otomotif kan udah belasan, bahkan udah puluhan tahun lah ya. Gue terlalu fokus sama benda-benda yang terbuat dari logam gitu. Itu yang bikin gue excited gitu. Dulu gue udah pernah kesini beberapa tahun lalu, namanya Virgin Beach. Tapi dulu emang benar-benar masih sedikit banget dan aksesnya masih susah banget untuk kesini. Yang sekarang udah agak mudah aksesnya. Jadi gue cari dari masuk ke pantainya dari sisi Bukit Asah. Jadi sesuatu yang baru buat gue karena gue harus lewatin jalan terjal, tebing pakai motor. Gue lihat perkampungan nelayan juga di sini. Sesepi ini pantainya. Tadi ada sempat momen yang gua terlalu berani bawa motor gua ke pinggir, ke dekat laut, ke dekat air. Sampai air motor gua udah nggak bisa, bener-bener nggak bisa lagi untuk nanjak ke atas karena pasirnya terlalu empuk, motornya juga terlalu berat. Tiba-tiba dari mana keluar penduduk setempat, nelayan setempat yang bantu gua dengan senang hati.
Saling bantu yang tanpa pamrih itu ya, yang menginspirasi gue ya gitu. Dia tanpa gue harus bayar atau gimana, dia dengan senang hati aja bantu orang ini yang naik motor besarnya iseng-iseng ke air nyangkut-nyangkut. Yang berarti buat gue tempat yang masih bersih udaranya, bebas sampah, terus sesuatu yang alami, yang jauh dari parts motor atau parts mesin. Iya, gue akan bikin sesuatu, tapi ya motor tetap, tapi di luar motor mau bikin yang lain, sesuatu yang lain. Manusia cuma bisa berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Untuk sekarang ini, gue cuma mau nikmatin apa yang Tuhan berikan. Jadi ini tuh gathering anak-anak motor, ada bazar, ada kuliner, ada musik. Jadi kalau diperhatiin mungkin nyampur nih, ada bikers yang dandanannya nyentrik-nyentrik, ada yang rapi banget, ada yang kaosan doang gitu, emang nyampur aja gitu.
Hari ini kita kumpul-kumpul di Gedung Mitra, acara motor. Antusiasnya cukup banyak, teman-teman motor juga datang dari berbagai komunitas. Hari ini kita nggak lihat color kita apa, warna kita apa, bengkel kita apa. Pokoknya kita ngumpul semua di sini. Gue surprise banget, gue di sini ketemu sama teman-teman gue yang lama udah nggak ketemu, teman SMP gue juga ada salah satunya. Terus juga gue ketemu Juju ada di sini, Vero juga lagi on the way datang sini. Tapi yang paling gue surprise banget adalah gue ketemu Omes. Gue nyariin Omes mau nyari bininya, gue pengen lihat bininya naik motor. Tapi begitu gue ketemu Omes, gue malah dapat kejutan yang lebih gila buat gue adalah motor katanya buat istri, lo yang pakai. Lagi hamil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita syuting itu nggak tahu ternyata lagi istri. Alhamdulillah. 6 minggu, makanya 6 minggu. Nyonya tetap, mau ikut lah. Alhamdulillah hamil 6 minggu, mudah-mudahan. Lancar ya. Aduh, sukses lah. Buat gue priceless ya, uang motor bisa dibeli. Tapi tiba-tiba punya, insya Allah keturunan, anak kedua, wah gila. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Buat Nyonya, santai, tenang. Lahirin dulu, baru kita main motor lagi. Terus nanti gue ada Mickey Mouse lagi buatnya. Tuh anak saya seneng banget. Bun. Congratulations ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jadi kalau mau punya anak, beliin motor lagi dong ya. Repot banget gua kalau mau punya anak. Buat anak. Wah, berat. Cocok. Kalau gua mendingan beli dulu motor ini. Gak sanggup gua beli motor. Akhirnya dari berapa lama gue penasaran pengen ngeliat bentuk asli Lotus. Ini gue harusnya menginterview si panitianya, tapi panitianya itu konon baru OTW ke sini. Baru banget nyampe dari Kendari. Karena semalam abis manggung di Kendari. Maklumlah, panitianya ini adalah Semi Bramantio, basisnya Seringai. Dan harusnya sih dapatlah gue ntar gitu ngobrol-ngobrol sama Semi. Akhirnya kelar juga. Jadi hari ini acara Plan B ini selesai, beres. Sayang sih Vero nggak jadi datang hari ini, cuma ya oke sih udah. Semi dapat, terus ada si Ade Habibie juga, ada siapa lagi tadi tuh, Jeki sama Derby juga. Jadi ini udah mulai malam dan kayaknya udah waktunya gue pulang, capek banget juga, so cabut dulu ah.
pemeriksaan cat-cat yang harus kita bongkar seperti ini, bolong. Kita akan periksa lagi yang lain-lainnya. Kayaknya sepertinya lumayan banyak juga. Ternyata PR-nya bukan cuma untuk mengecat ganti warna aja, ternyata masih banyak yang kita harus kelas.